Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Masih di dalam seputar investasi emas, kuliah gratis bersama Pak B. Tapi sebelumnya jangan lupa nanti tonton videonya, bantu like, subscribe dan komen agar channel ini berkembang dan Pak B semakin semangat membuat konten-konten yang positif dan menginspirasi. Dan juga tekan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi dari Pak B untuk belajar seputar investasi emas. Tapi akan membahas konten ini sekitar 50-an konten khusus tentang emas. Jadi ikuti terus, jangan lupa like, subscribe dan komen serta share kepada teman-teman untuk kesuksesan yang masa akan datang. Oke, kita mulai. Kali ini Pak akan berbicara tentang cara mengetahui pajak dalam investasi emas. Ternyata emas itu juga ada pajaknya. Kenapa emas itu menarik untuk investasi? Nah, jawaban yang paling gampang, ringkasnya adalah karena pajak emas itu kecil. Kecilnya itu seberapa? Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, pajak adalah keniscayaan dimanapun kita berada. Kalau di negara kan kita kena pajak apapun itu. Tapi untuk emas itu agak unik. Karena emas termasuk yang nggak ada pajaknya. Jadi kalau emas itu hanya nanti terkena pajak yang kecil ya, jadi tidak ada pajaknya. Itu ada dua, yaitu emas batangan dan emas perhiasan. Sebenarnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Emas itu, kalau emas batangan itu hanya dipajaki pajak penghasilan. Jadi seperti apa? Seperti dibebankan pada yang membeli. Nah, jadi misalnya Pak B beli di Putih Antam. Di Putih Antam itu kan harganya 1 juta per gram. 1 juta per gram itu kalau kita mempunyai NPWP berarti pajak penghasilan ada PPh-nya adalah 0,45%, atau tambahannya adalah setiap 1 juta itu tambahnya 4.500, kan sedikit atau murah. Itu kalau pakai NPWP. Kalau tidak pakai NPWP berapa? 2 kali lipatnya tadi, tapi masih di bawah 1%, jadi 0,90%. Jadi setiap 1 juta itu kita tambahannya adalah 9.000. Jadi setiap 1 gram atau 1 juta itu dapat 9.000. Ya, tergantung kita beli berapa, dikalikan 0,45 untuk yang punya NPWP. Jadi yang punya NPWP itu 0,45, yang tidak punya NPWP berarti 0,90%. Itu fix seperti itu. Jadi di perusahaan atau di Putih Antam Pak B berkali-kali transaksi seperti itu. Jadi tambahannya adalah seperti itu. Jadi ada listnya punya NPWP dan tidak punya NPWP, harganya berbeda. Itu seperti itu, contoh begitu ya. Jadi tanpa NPWP tadi 0,90%, kalau pakai NPWP 0,45%. Makanya kalau beli Pak sarankan bawa NPWP. Makanya akan dicatat. Jadi itu akan digunakan untuk apa? Itu digunakan kredit pajak. Jadi besok kalau udah pada saat SPT tahunan itu digunakan untuk mengurangi, karena kita sudah pernah membayar pajak ya. Jadi setiap saya ulangi lagi, setiap beli 1 juta itu kena pajak 4.500 tambahannya, atau 9.000 rupiah per 1 jutanya. Bayar ke negara, negara berarti kredit pajak, dan negara nanti akan mengembalikan atau mengurangi beban pajak yang ada pada kita kalau kita sudah punya wajib pajaknya seperti itu. Oke, sekarang yang kedua, yang jual emas batangan itu tidak ada PPh-nya kan nggak ada, jadi pertambahan, jadi hanya penghasilan ya. Oke, lalu sekarang kebalikannya, kalau kita jual, kalau kita buyback itu juga ada juga, jadi namanya pajak. Nah, kalau pakai NPWP, tapi yang dikenai pajak adalah kalau kita menjual atau buyback ke Antam itu nominalnya lebih dari 10 juta. Jadi kalau lebih dari 10 juta dikenai pajak untuk yang pakai NPWP 1,5%. Misalnya 20 juta. Kalau 20 juta berarti 300.000 untuk dipotong, langsung dimasukkan ke kas negara. Kalau tidak pakai NPWP ya lagi-lagi 2 kali lipatnya, dari 3% atau 600.000. Karena kan banyak selisihnya kalau udah uangnya jutaan. Apalagi misalnya 200 juta, begitu kan banyak. 3 juta dan 6 juta. Kan lumayan, sudah dapat berapa gram, kan seperti itu. Jadi itu perlunya menggunakan NPWP dan tidak menggunakan NPWP. Tapi itu tergantung panjenengan. Tapi yang paling baik adalah kita itu punya NPWP nanti sebagai warga negara yang taat terhadap pajak. Kan seperti itu. Oke,
Untuk perhiasan, beda lagi. Untuk perhiasan itu pajaknya ada pajak penambahan nilai atau PPN. Jadi sebesar 2%. Jadi kalau kita beli di toko itu kita dibebani 2%. Ya, itu karena untuk perhiasan 2%. Jadi kalau 10 juta kita bayar 200.000. Beda dengan yang lain. Jadi pajaknya kan seperti itu. Nah, jadi itulah emas, jadi pajaknya itu kecil sehingga cocok digunakan untuk investasi. Beda dengan yang lain, misalnya Pak B pernah itu misalnya melihat atau punya teman mencairkan deposito. Deposito itu pajak penghasilannya adalah 20%. Sama dengan bunga tabungan juga sama, sekitar 20%. Jadi kita punya 1 juta, dapat bunga 1 juta misalnya, dapat bunga itu sudah dipotong 20% atau 200.000. Kalau emas, kalau kita punya 20 juta menjual, itu hanya dikenakan 300.000 per 10 juta dan ke atasnya. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Sepengetahuan Pak B begitu. Nanti akan disambung lain waktu. Sampai ketemu, dan jangan lupa kalau ini bermanfaat, tekan tombol like, subscribe dan komen serta share agar konten ini berkembang dan konten ini semakin bermanfaat kepada semua orang. See you next time.